Oke, selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi di sesi sore hari ini yang materi hari ini akan dibawakan oleh Agus. Materinya sudah dikirim, Gus? Sudah, Mbak. Masuk. Oke, langsung aja, Gus, karena di rumah saya juga lagi berisik. Oh, oke, silakan, Gus. Oh, kita materi dulu ya teman-teman, karena menurut saya kalau soal, saya yakin ingatan kalian dengan soal tadi itu masih satu tidak menyenangkan, dan yang kedua otomatis sudah berupaya untuk mencari jawaban, tapi tenang aja, makanya kita materi dulu biar kalian lupa semua sama jawabannya. Itu satu, sama yang kedua, dan kalian jangan bersenang hati dulu karena soalnya sudah saya ganti sebagian dan jawabannya sudah saya acak. Jadi tidak ada celah, oke? Oke, silakan Agus. Yes, kedengaran, Mbak? Baik semuanya, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan manajemen pemeliharaan terkait perkebunan sawit. Nampak, Mbak? Oke. Nah, dalam pemeliharaan tanaman sawit ini ada dua tujuannya. Yang pertama itu pemeliharaan TBM dan yang kedua itu pemeliharaan TM. Yang mana pemeliharaan TBM ini adalah tujuannya untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang seragam dan produksi tinggi. Nah, untuk manfaatan pemeliharaan TBM ini mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif tanaman sawit sebagai penunjang pertumbuhan generatif yang berproduksi tinggi. Untuk pemeliharaan TM sendiri itu adalah untuk menghasilkan tanaman kelapa sawit dengan produktivitas dengan biaya produksi serendah mungkin dan mempertahankan produktivitas yang tinggi secara berkelanjutan dan menjaga lingkungan perkebunan. Nah, untuk pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, di sini itu merupakan bagian yang cukup penting untuk memperoleh hasil produksi yang lebih maksimum setelah melalui proses persemaian, pembukaan lahan, dan penanaman pohon di lapangan yang diikuti dengan penanaman penutup tanah untuk memperkecil pertumbuhan gulma. Yang dimaksud dengan TBM pada tanaman kelapa sawit adalah masa sebelum panen, mana mulai dari saat tanam sampai dengan panen pertama. Untuk periode waktu TBM-nya itu ada pada tabel berikut, yang mana periode TBM 0 itu merupakan keadaan lahan sudah selesai dibuka, bulan ke-14 hingga ke-23, sensus tanaman non produktif ini memastikan pohon yang harus dibongkar dan disisir pada bulan ke-26. Nah, untuk kedua kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan pohon-pohon yang ada di lapangan adalah pohon produktif. Ini adalah gambar contoh pohon non produktif yang terdapat di lapangan atau yang pohon di gambar yang tadi. Sensus tanaman dilakukan pada umur 12 dan 23 bulan setelah tanam. Untuk pohon abnormal diberi tanda silang cat warna putih untuk dilakukan pembongkaran pohon abnormal. Doyong ditegakkan yang
pada 3 bulan berikutnya. Apabila presentasi tanaman tidak produktif cukup tinggi pada umur 26 bulan, maka pelaksanaan pemukaran tanaman tidak produktif itu ditunda. Tanaman tersebut harus disensus kembali pada umur 29 dan 32 bulan untuk memastikan bahwa tanaman tersebut benar tidak produktif. Dengan demikian, pada umur 34 bulan, kerapatan tanaman sesuai dengan standar. Nah, untuk norma kerjanya, yang dibutuhkan pekerjaan konsolidasi ini dibutuhkan pembelian penanaman sisipan adalah 15 pokok per hektar. 15 pokok Ini per hektar. Suaranya yang kecil atau sinyal saya ya? Sinyal Mbak kali. Suaranya Gus. Oh, oke. Enggak. Suara. Suaranya kecil loh, Gus. Kecil ke Mbak? Iya. Kuat sudah ini. Halo. Masih? Halo ya. Nah. Mungkin sinyal di sini juga kelihatan. Iya, Gus. Nah, untuk selanjutnya itu pemeliharaan yang pada TBM ini meliputi pemeliharaan piringan, jalan rintis, dan gawangan. Pemeliharaan yakni dengan melakukan pengendalian gulma di kebun kelapa sawit dilakukan pada areal piringan atau lingkaran batang dan gawangan. Pemeliharaan piringan dan gawangan bertujuan antara lain untuk mengurangi kompetisi gulma terhadap tanaman dalam penyerapan unsur hara, air, dan sinar matahari. Mempermudah pekerja untuk melakukan pemupukan dan kontrol di lapangan. Di samping itu harus dijaga juga supaya intensitas pengendalian gulma itu jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu berdampak menggundulkan permukaan tanah yang menjadikan areal sekitarnya itu rawan terkena erosi. Untuk pengendalian gulma pada pelaksanaan pemeliharaan piringan dan gawangan itu dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Nah, ini untuk gambar contohnya penampakan piringan dan jalan pikulnya. Untuk piringan dan jalan pikul itu standar pembuatan dan pemeliharaan piringan dan jalan pikul. Yang pertama itu piringan bebas dari gulma sampai radius 30 cm di luar tajuk daun atau maksimal 180 cm dari pohon. Pembuatan jalan pikul dilakukan pada umur tanaman 30 sampai dengan 36 bulan dengan rasio 1:2 selebar 1,2 meter. Perawatan jalan pikul dan jalan kontrol dilakukan bersamaan dengan perawat piringan. Perawatan piringan pada TBM 1 sebaiknya manual, kecuali ada pertimbangan lain. Perawatan piringan secara kimiawi harus dilakukan hati-hati agar tidak mengenai pelepah sampai umur tanaman 24 bulan. Herbisida glifosat tidak boleh digunakan. Penentuan jenis herbisida dan alat semprot harus disesuaikan dengan jenis gulma yang dominan. Apabila ada areal piringan terdapat ilalang, sebaiknya dilakukan whipping. Pemeliharaan ini juga ada itu untuk titik panen. Pemeliharaannya itu titik panen itu untuk pembuatannya itu dibuat berkapling, satu yang melewati parit maupun saluran air agar jalan pikul dapat dilalui tanpa hambatan. Titik panen dapat dibuat dari kayu maupun beton. Penggantian titik panen kayu ke beton itu sebaiknya sudah dimulai pada TBM 3 dan telah selesai TM 2. Jumlah titik panen itu tergantung dari jumlah parit dan saluran air. Panjang titik panen juga tergantung pada lebar parit dan saluran air. Penentuan jumlah dan panjang titik panen harus didasarkan data sensus yang benar. Lebar titik panen tergantung pada kebutuhan dan harus dapat dilalui angkong dengan ketentuan lebar titik panen itu sekitar 20 cm. Nah, untuk gawangan itu pada TBM, itu gawangan harus bebas dari gulma kelas C dan anak kayu. Sedangkan gulma yang berguna harus dikendalikan pertumbuhannya. Ada 3 jenis gulma yang perlu dikendalikan, yaitu ilalang, rumput teki-tekian, dan tumbuhan pengganggu atau anak kayu di gawangan. Gulma utama yang tidak boleh ada di perkebunan kelapa sawit adalah ilalang dan gulma berkayu. Sedangkan untuk gulma lunak seperti Digitaria sp dan jenis gulma rumput lunak lainnya masih dapat ditoleran, tidak perlu dikendalikan asalkan tingginya tidak melebihi 15 sampai 20 cm.
ilalang pada perkebunan kelapa sawit itu juga sangat dihindari. Nah, ilalang perlu dikendalikan karena pertumbuhannya yang cepat, sehingga penyerapan unsur hara yang cepat pula oleh ilalang akan mengganggu pertumbuhan kelapa sawit. Selain itu juga dengan kondisi populasi ilalang yang tinggi merupakan potensi terjadinya kebakaran. Untuk pengendalian gulma itu ada dua, pengendalian gulma secara manual dan pengendalian gulma secara kimia. Untuk pengendalian gulma secara manual itu menggunakan tenaga manusia langsung dengan cara menebas atau membabat dengan parang atau sabit dengan rotasi 6 bulan sekali tergantung pertumbuhan gulma. Kayu dan bambu sebaiknya dengan cara didokel. Untuk pengendalian gulma secara kimia itu secara kemis sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Perkebunan melalui permohonan dari koperasi atau menggunakan bahan kimia seperti herbisida, yakni melihat jenis gulma yang ada di sekitar kawangan kelapa sawit, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada gulma yang mana ada alang-alang. Untuk pengendaliannya itu mengendalikan alang-alang yang tumbuh sporadis itu terpencar-pencar, lebih tepat secara spot spraying, dan kemudian dilakukan kontrol alang-alang secara whipping. Jika perkembangan semakin terbatas, penyemprotan menggunakan bahan aktif herbisida sistemik dengan dosis 75 cc per 15 liter air. Nah, untuk pakis atau pakuan dan teki-tekian, pengendalian pakis dilakukan dengan cara kimia, yaitu menggunakan herbisida berbahan aktif paraquat atau herbisida kontak dengan dosis paraquat 1,5 liter per hektar dan metilmetsulfuron 25 gram per hektar. Untuk bambu dan anakan sawit liar itu dilakukan pembasmian dengan menggunakan glifosat murni sebanyak 300 cc per kip dan atau 250 cc per kip ditambah ali 2,5 sampai 3 gram per kip. Nah, atau dengan menggunakan Starlon 665 cc sebanyak 200 ml per kip ditambah clean up 200 ml. Nah, untuk campuran Starlon ini 200 ml dan solar 200 ml per kip. Selanjutnya, pada kondisi bambu yang pertumbuhan ataupun rumpun besar tidak bisa mati, sekaligus perlu dilakukan koreksi aplikasi setelah 21 hari ke depan dengan norma bahan tetap. Untuk pengendalian secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan herbisida Garlon atau Metsulindo. Penggunaan Garlon dosis adalah 250 ml per hektar, sedangkan jika menggunakan metilmetsulfuron maka dosisnya adalah 75 gram per hektar. Nah, untuk gulma keladi liar yang sering tumbuh di rendahan umumnya sulit dimusnahkan. Oleh karena itu, di samping daunnya, hal ini disebabkan daunnya berlilin juga berumbi. Nah, metode yang efektif untuk mengendalikan keladi liar ini adalah menyemprotkan herbisida. Herbisida ali 20 dengan konsentrasi 0,03% dan Indostik dengan konsentrasi 0,20% dengan alat atau solo atau nozzle cone. Untuk pemberantasan lalang, itu vegetasi alang-alang yang luas dan padat berisiko mengakibatkan tanaman kelapa sawit mengalami defisiensi nitrogen dan fosfat. Selain menjadikannya rawan terhadap bahaya kebakaran, pasti alang-alang ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari dinas melalui permohonan dari koperasi seperti yang disampaikan tadi. Ini untuk pengendalian lalangnya tadi. Pengendalian lalang itu juga ada dua, yaitu secara kimia dan manual. Secara kimia penyemprotan menggunakan bahan aktif glifosat dengan konsentrasi herbisida sistemik 150 cc per 20 liter air dilakukan apabila alang-alang cukup banyak dan sulit dikendalikan, maka dilakukan penyemprotan dengan cara sporadis, spray tadi, dan sebaiknya dilakukan
selanjutnya penyemprotan itu diulang. Untuk whipping berulang dimulai setelah dilaksanakan penyemprotan yang sporadis. Untuk bahan aktif glifosatnya dengan konsentrasi herbisida selanjutnya itu tadi 150 cc per 20 liter air. Pakai 2 ember untuk melakukan pengadukan agar dapat dipastikan tercampur dengan baik. Gunakan kain yang berbahan katun apabila pekerjaan berulang sudah selesai, patahkan ujung daunnya. Yang manual itu dimulai setelah 1 minggu selesai pekerjaan buru lalang whipping pertama. Selanjutnya pekerjaan dilakukan dengan mencabut dan tidak diperkenankan menggunakan cangkul dan parang. Nah, untuk mencabut seluruh akar lalang sampai dengan ujung akar dan harus diletakkan pada tempat paling atas agar mudah dilihat bahwa area ini telah dilakukan rotasi buru lalang. Untuk pemeliharaan TM-nya itu sensus pohon sama juga seperti di TBM tadi, tapi di sini agak berbeda. Untuk sensus pohon itu dengan menggunakan steeple card, di mana pada TM1 paling lambat itu umur tanaman itu sekitar 36 bulan dan diulangi setiap 5 tahun. Sensus pohon dicatat dalam form steeple card itu dan diupdate setiap kali ada perubahan. Pada TM muda, selain sensus jumlah pohon, masih dilakukan juga sensus pohon abnormal secara visual, dan jika ditemukan di lapangan, itu sebisa mungkin harus dibongkar dan disisip kembali. Sama dengan TM juga, di TM itu masih ada perawatan piringan, jalan pikul, dan jalan kontrol. Memelihara akses ke dalam blok dan ke pohon itu untuk mempermudah aktivitas panen, pemupukan, penunasan, dan pengawasan, serta mengurangi kompetisi dengan gulma dalam penyerapan hara, air, dan cahaya matahari. Nah, untuk ketentuannya, piringan, jalan pikul, dan jalan kontrol itu bebas dari semua gulma. Lebar piringan dengan jari-jari itu 2 meter. Perawatan piringan, jalan pikul, dan jalan kontrol sekaligus TPH itu harus dilakukan dalam satu paket. Untuk perawatan piringan, jalan pikul, dan jalan kontrol di sempadan sungai itu mengikuti SOP yang berlaku. Nah, untuk gawangan itu sama pada TBM. Untuk pemeliharaannya, gawangan harus bebas dari gulma kelas C dan anak kayu, sedangkan gulma yang berguna itu harus tetap dikendalikan pertumbuhannya. Nah, untuk jenis gulmanya juga ada 3, ilalang, rumput teki-tekian, dan pohon pengganggu atau anak kayu. Nah, gulma utama yang tidak boleh ada di perkebunan masih sama, yaitu ilalang dan gulma berkayu. Sedangkan untuk gulma lunak seperti di Gigaria tadi dan jenis gulma lunak lainnya masih dapat ditoleran. Itu tidak perlu dikendalikan asalkan tingginya tadi tidak melebihi 15 sampai 20 cm. Dalam perkebunan sawit sangat perlu dihindari untuk ilalang ini. Nah, karena ilalang ini perlu dikendalikan karena pertumbuhannya yang sangat cepat tadi. Dan itu juga merupakan dapat menjadi potensi kebakaran. Ini untuk kebutuhan normal tenaga kerjanya, baik di TBM, ini untuk di TBM maksudnya, dan ini untuk di TM, kegiatan pemeliharaannya. Nah, ini lampiran dari data sensus gulma koperasi. Mungkin nanti apabila ada yang tidak sesuai dan ingin ditambahkan, dapat ditambahkan. Ini saya ambil dari SOP yang sudah ada. Contohnya di sini ada nomor, ada ini untuk alat yang digunakan untuk sensus gulma pada koperasi. Ini ada nomornya, ada kode alat semprotnya, tanggal verifikasi, hasil verifikasi. Hasil verifikasi ini terdapat lagi keterangan itu curah nozzle, lebar semprotan, kecepatan jalan, dan volume semprot. Selanjutnya keterangan. Nah, ini untuk sensus gulmanya, data sensus gulma koperasi. Nanti di situ ada nama korporasinya, mungkin luasnya, habis itu tahun tanam, sama tanggal pengamatannya.
medisnya untuk bunga dominan, ada keterangannya rumput ada teki, ada daun lebar, pakis lunak, pakis berbahaya, dan keterangan. Ini contoh. Ini form lengkap sensus pohonnya, ada koperasi. Di situ ada kelompok tani atau nama koperasi dan juga alamatnya. Pada tabelnya terdapat tanggal kegiatannya, bloknya, nama petani, luasan, kondisi tanam, itu apakah tanamannya normal, dan ada terdapat titik kosong atau mati atau abnormal, terus untuk hama penyakitnya, dan apakah sudah dilakukan sisipan, serta keterangan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan saya izin untuk mengakhiri dan berdiskusi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Gembrang. Oke Agus, terima kasih. Kalau di saya sinyalmu tadi sempat merah juga sempat kuning. Nah ini baru bagus nih. Gus, satu, suaramu memang secara default itu udah pelan. Yang kedua, kayaknya earphone-mu itu perlu entah diperbaiki atau mungkin perlu diganti, Gus, karena dia agak apa ya bahasa Indonesianya kemeresek itu apa ya bahasa Indonesianya kemeresek? Ya gitulah. Tahu kemeresek kan? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Pokoknya kayak ada jelek. Bilang ya, aja jelek gitu, beli baru gitu. Langsung aja. Pak, saya sudah mencoba menghaluskan bahasa saya sih, Pak. Tapi emang nggak bisa. Ya, Biasanya Gus. bagus kok, Mbak. Ya. Ngomong aja earphone-mu jelek, Gus. Tak ganti ya, Gus. Gitu. Oke. Itu secara tidak langsung kalian ingin bilang bahwa sebenarnya Gembrang bisa berkata lebih jahat. Sinyal kayaknya, Pak. Berarti ngoceh sendiri dong tadi ya? Enggak, Gus. Earphone-mu memang perlu diperbaiki atau diganti, Gus. Gantilah. Mau sponsor ya. Baru lagu. Aduh. Kalau Agus nanti mau kemana ke Landa nggak apa-apa, Gus. Nanti saya ada sih earphone yang nggak kepake. Kalau kamu mau ke Landa ya. Tok, nggak cemburu ke Tok? Tok, kau dikasih apa Tok? Ya, aku nggak dikasih harapan aja, Bang. Iya, kan harapan. Iya, Tok. Tok, udahlah, Tok. Cepat nikah sana biar nggak berisik kamu. Ya, kamu udah siap belum? Astagfirullah, hello. Are you kidding me? Ayo diskusi. Kenapa, Gus? Masih kedengaran kan, Mbak, suaranya? Masih tapi kecil sekali. Datang dan pergi suara kau, Gus. Kan benar Linda aja bilang loh. Iya. Udah pakai speaker aktif aja, Gus. Gak usah pakai mic gitu. Langsung aja cabut aja gitu, langsung ngomong bisanya bagus sih. Iya, coba Gus. Langsung dari komputernya. Ya. Gimana? Nah, ini lu bagus. Masa? Nah, itu bagus itu. Daripada tadi. Mungkin ada gangguan kali itu, karena ada ribut-ribut juga di sini. Enggak. Tapi ini lebih bagus. Bagus kayak yang ini? Iya, bagus. Benar, berarti penyakitnya di earphone-nya nih. Earphone kan bener. Ya, Udah diulang aja, Gus. Enak aja. Diulang aja. Oke, silakan teman-teman kalau ada. Apapun yang diambil dari itu, dari SOP-nya yang udah ada gitu kan. Mbak, apa? Ini SOP nomor 7 kan ya? Iya, Pak, betul, Pak. Iya, nomor 7. Nah, nomor 7 itu kan di bagian 2.35 ya, mestinya di pemeliharaan tanaman kan? Iya, betul, Pak. Terus SOP-nya namanya SOP pemeliharaan tanaman gitu ya? Iya. Atau benar ya? Iya, SOP pemeliharaan tanaman. Oke.
Nah, ini sebenarnya kan yang paling penting itu ini agak bingung juga ini yang Sampaikan. apa namanya? Kalau ini gembrang, kalau si Januar kemarin dia ada SOP sendiri ya, SOP kacangan ya. Atau gimana? SOP nomor 4 Pak kacangan. Kacangan itu SOP nomor 4 kan ya. Iya. Ya. Nah, ini yang mungkin bisa jadi LPP bikinnya terlalu detail atau masih merujuk pada yang lama kali ya. 6 itu kan sanitasi kan, sanitasi Ya, itu betul, siapa Pak. tadi? Si Januar. Jai kan? Jai. Iya. Sanitasi Zainal, sorry. Ya. Nah, jadi kan berarti kan titik pentingnya ini mana sih ini? Oke, ya udah. Ini kenapa bisa jadi full screen? Ya udah. Nah, ini kan kalau di dalam bagian 2.235 ini pemeliharaan tanaman, ini ada yang pertama kan SOP-nya nih pemeliharaan tanaman. Makanya ini di dalam SOP ada SOP sendiri tentang kacangan sama SOP tentang sanitasi nih. Ya, Nah, betul. mungkin bisa jadi, mungkin kalau versi lamanya, ini SOP-nya terbagi 3 kali, maksudnya di permen lamanya. Jadi, makanya ini juga dibikin 3. Nah, ini mungkin bisa jadi harusnya SOP-nya 1 aja nih. SOP 1 mencakup 3 hal. SOP-nya terkait ini, populasi tanaman, kemudian pemeliharaan piringan, sama kacangan cover crop, terus yang mencakup ini ada sanitasi, rekomendasi pemupukan. Mungkin bisa begitu, karena dia kalau ketika norma penilaiannya nanti ada data jumlah tanaman, pemeliharaan piringan, sama tanaman penutup. Jadi ini yang akan menjadi aspek penilaian yang utamanya. Jadi contoh kalau ada data populasinya, kemudian mungkin ya itu tadi ya informasi tambahan tentang gawangan, tentang apa tadi rintisan, itu mungkin sifatnya bisa kita informasikan sebagai apa tadi yang sifatnya pendukung, tambahan informasi pendukung. Nah, jadi saya mau ini, jadi tiap ada materi kita coba telaah mana yang memang akan menjadi fokus perhatian pentingnya dan mana yang bisa informasi tambahan. Nah, kan contoh kayak ini kan SOP pemeliharaan tanaman dia mencakup 3 nih. Nah, 3 ini sebenarnya yang nomor 3 ini agak aneh sih, rekaman pemeliharaan tanaman cover crop. Tapi dia ada mencakup sanitasi, ada pemupukan. Jadi agak aneh nih. Kemudian pemeliharaan tanaman kan nanti termasuk yang tadi Jai sampaikan kan, penunasan itu kan. Ya. Nah, kegiatan penunasan apa lagi? Sanitasi di sini, pemupukan nanti ini pemupukan nggak tahu memang konteksnya begini atau dia salah kamar nih. Kan karena rekomendasi dan realisasi pemupukan nanti di sini kan. Mungkin itu khusus cover crop-nya, Pak. Sanitasi, pupuk, dan pemeliharaan untuk khusus cover crop-nya. Cover crop, tapi maksudnya cover crop perlu sanitasi? Iya, Pak. Oh gitu? Itu dia kan perlu, apa, sanitasi itu masuk pemangkasan ya? Sanitasi kebun, jadi ketika namanya pemeliharaan cover crop, itu adalah bagaimana nanti menyiasati sanitasi kebun gitu. Karena cover crop untuk mengendalikan gulma, tapi nggak nyambung juga kan? Maksudnya gimana? Oh iya, kalau ada gulmanya sih Pak, nggak nyambung sih Pak, kalau yang penjelasan dari. Kalau iya, yang kalau materi dari ini. Fungsinya cover crop iya untuk mengendalikan gulma kan. Nah, tapi kalau fungsinya cover crop untuk menjaga sanitasi, rasanya nggak ada kan?
atau kaitannya terkait sanitasi apa fungsinya cover crop? Sanitasi ini kan maksudnya apa? Sanitasi kebun, misalkan ada apa Ini, tadi yang dijelaskan Jai, brondolan, gimana siapa ini? Saya potong dulu Pak. Mungkin dari pemahaman sanitasi di sini Pak, kebersihan all kebun Pak. Jadi kalau situ gulmanya terlalu bersemak itu sanitasinya buruk gitu Pak. Termasuklah di situ dia rawat piringan, dia rawat gawangan. Jadi kalau sanitasi pokok itu baru namanya membuang pelepah yang tua. Tapi kalau sanitasi kebun itu kebersihan kebun Pak. Jadi dilihat tuh kebun tuh terawat atau enggak gitu. Kalau dia betul-betul semak berarti sanitasi kebunnya jelek gitu Pak. Modelnya kayak gitu. Oke, iya Mas. Jadi maksud saya kan berarti ini sanitasi kebun tidak ada kaitannya dengan cover crop ini kan. Kalau istilahnya kan judul besarnya di sini adalah tersedia rekaman pemeliharaan cover crop. Terus habis itu di bawahnya ini adalah sanitasi kebun. Sementara ini kan lebih global kan. Ini lebih global daripada si cover crop nih. Cover crop ini kan dia spesifik khusus ke si cover crop. Nah, jadi Salah kamar kayaknya Pak. salah kamar kayaknya. Sama kayak rekomendasi pemupukan juga. Ini kan masa si cover crop kita kasih rekomendasi pemupukan. Mungkin bisa jadi salah kamar. Jadi maksudnya ini adalah dalam ceritanya bagaimana kita untuk memahami poin-poin ini. Begitu mungkin ya Pak Irwan. Iya Pak, ini yang di adjustment-nya Pak, yang format yang dari penilaian dari LPP itu memang terpisah sebenarnya. Cuma kok jadi poin ABC gitu. Sebenarnya salah masuk. Ya, yang dari LPP juga mereka ngambil dari ini sih. Ya, nah, jadi misalnya ini nih. Catatan pemupukan. Jadi mungkin yang ini mestinya mungkin di sini kali. Tapi ya nggak apa-apa, kita akan tetap sediakan. Jadi maksudku adalah ini menjadi bagian terpisah tentang cover crop sendiri, iya. Tentang sanitasi kebun sendiri, iya. Kemudian tentang rekomendasi realisasi pemupukan sendiri. Jadi ini ada 4 item sebenarnya. Kemudian kegiatan pemeliharaan tanaman, macam-macam kan, pruning lah, kemudian tadi pruning sama penunasan sama kan nih, pemangkasan pelepah atau beda ya? Sama Pak. Ya, oke. Nah ini kan contoh misalnya kayak ini. Ini kan ketika berbicara mengenai pemupukan, berarti di sini data jenis dan jumlah pupuk kan. Nah pestisidanya bisa jadi juga salah kamar. Pestisida mungkin ya di bagian OPT sini kan, begitu. Nah, mungkin kalau di perusahaan itu kalau ada cover crop biasanya memang ada budget untuk cover crop Pak. Jadi sanitasi kebun ini biasanya bahasanya itu pemurnian kacangan. Pemurnian kacangan itu biasanya seluruh kebun tidak boleh ada tanaman lain selain kacangan ini. Oke. Yang kedua untuk realisasi pemupukan ini memang ada budget pupuk untuk cover crop. Biasanya dia menggunakan rock fosfat atau NPK. Terus yang kedua laporan ini ya terkait dengan pemeliharaan kacangan, Pak. Seperti itu. Oh, jadi berarti ini bisa khusus untuk si kacangannya? Iya, bisa untuk di cover cropnya. Jadi di pengalaman di waktu saya di kebun itu memang ada budget khusus untuk cover crop. Jadi dari pemupukan, perawatan seperti tadi pemurnian kacangan. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi dengan konteks bahwa di TM itu mungkin di sudah TBM tidak ada itu, kacangan, ya? Itu di TBM biasanya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan di TM itu sudah tidak ada kacangan, berarti nomor 3 ini bisa hilang dong? Iya, kalau di TM nggak ada budget kacangan, iya. Ya. Dia akan mati sendiri nanti. Bahkan kalau di gawangan mati juga susah hidup kan? Tergantung, kalau MC itu bisa masih, tapi kalau dia tertutup kanopi ya nggak hidup juga, Pak. Nah itu, jadi ini yang mungkin nanti butuh kalau ada kesempatan nanti di Landak, Pak Irwan sama Gembrang, nanti ini ditanyakan nih, tolong ditanyakan. Jadi kalau misalkan ini sudah tidak masuk untuk di TM karena sudah biasanya akan mati atau malah dikendalikan gitu kan, berarti yang butuh disiapkan ya ini kan data populasi sama rekaman
pemeliharaan piringan ini begitu. Karena kan ini sanitasi tadi, mungkin ya kalau kegiatannya terkait dengan TBM dan cover crop tadi ya berarti kalau sudah fase TM kan kalau sertifikasi mereka kan pasti konteksnya sertifikasi itu untuk sawit yang sudah menghasilkan loh. Iya. Jadi sudah menghasilkan, anggap misalkan ketika mereka masuk tahun ke-6 atau berapa gitu kan, mereka ngajukan untuk sertifikasi. Nah, berarti data ini mestinya sudah tidak akan dicek kan, karena cover crop sudah tidak ditanam lagi begitu atau bagaimana nanti. Nah, ini yang nomor 3 ini nih. Oke, nah jadi kembali ke yang materinya Agus tadi. Nah, berarti kalau memang konteksnya demikian, kalau memang benar yang tadi Mas Arya sampaikan, berarti ini akan nomor 3 ini khusus terkait dengan cover crop. Jadi laporan pemeliharaan tanaman dalam artian laporan tidak ada laporan nih, tidak ada laporan pemeliharaan tanaman yang perlu disediakan. Yang hanya diperlukan adalah data populasi. Data populasi tadi ya, staple cut segala macam itu perlu disiapkan. Terus rekaman pemeliharaannya tadi itu ya berita acara segala macam, pembersihan piringan dan apa, ya udah cukup di 2 aspek ini yang perlu disiapkan gitu. Jadi meskipun SOP-nya panjang lebar, tapi yang benar perlu kita fokuskan ya 2 ini. Karena di dalam norma penilaiannya juga hanya 3 hal. Ada data jumlah tanaman, pemeliharaan piringan, sama tanaman penutup gitu. Dan di sini kan nggak ada informasi pemeliharaan tanaman gitu. Oh, bahwa gimana kita perlu menyiapkan laporannya gitu. Bahwa sudah dilakukan penunasan, pruning atau apa gitu. Itu tidak ada di dalam sini gitu. Nah, tapi ya itu tetap dilakukan. Istilahnya tetap dilakukan. Mungkin ya tidak perlu dicatat mungkin atau tidak perlu disiapkan dokumentasinya. Yang penting pemeliharaan piringannya itu ada catatannya sama data populasi. 2 hal ini aja yang menjadi titik fokusnya begitu. Gimana? Pak Irwan atau Mas Arya? Kalau yang ada Pak, ada suaranya. Ya, ada suaranya. Kalau yang dari adjustment tuh Pak, adjustment yang di prinsip 2 itu di bawahnya kan ada sanitasi kebun dan penyiangan gulma. Adjustmentnya Pak, berdasarkan hasil observasi lapangan, sanitasi dan gulma kebun sangat tidak optimal. Dalam kurung, gulma rapat dan kompetitif. Berarti kan dia menunjukkan keadaan kebun tuh Pak. Iya. Semak gitu kan. Iya. Yang B-nya rekomendasi dan realisasi pemupukan. Adjustmentnya Pak, belum tersedia rekomendasi dan realisasi pemupukan pada TM, tanaman menghasilkan. Gitu, ya. Nah, berarti kan memang di situ ada untuk yang pupuk itu memang rekomendasi pupuk TM Pak, TM atau TBM gitu Pak. Betul. Nah makanya kalau kita ini yang perlu nanti yang perlu di cross check dengan LPP lagi. Kalau cara mereka adjustment itu, cara mereka menulis itu, berarti kan dia anggap ABC ini adalah bagian yang terpisah. Terpisah, Pak. Iya. Bagian yang tersendiri. Nah, itu. Kalau misalnya sesuai dengan permen baru ini, dia merupakan bagian dari pemeliharaan cover crop, berarti cara mereka menilai atau komentar di dalam adjustment itu salah. Karena sanitasi kebun tidak menjadi aspek penilaian dalam ISPO di titik di bagian di poin 235. Iya. Nah, jadi tapi nggak apa-apa Kak, mungkin bisa jadi LPP-nya yang benar, bisa jadi ini memang ini bagian terpisah. Jadi kalau memang bagian terpisah, berarti ini akan ada 1, 2, kemudian sanitasi ini 3. Realisasi pemupukan mungkin di sini ya. Jadi biar kita gampang kategorisasinya. Sama laporan kegiatan pemeliharaan tanaman ada 5 hal nih. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4 hal. Ngerti nggak maksud saya? Iya.
Jadi ada 4 hal yang di dalam 235 ini yang perlu kita siapkan begitu. Ya dokumen-dokumennya ataupun rekamannya begitu. Jadi laporan pemeliharaan tanaman tadi ya, yang kegiatan penunasan atau kegiatan apa, tapi ya mungkin sebenarnya nggak ada salahnya juga kita akan menyiapkan dokumen seperti itu. Bisa jadi ini memang kekeliruan penyajian nih, bisa jadi ini memang salah nih, ini apakah memang harusnya ini tersendiri, ini salah kamar. Tuh. Ngerti ya? Iya. Oke. Nanti Pak tanyain Mas. Nah, jadi kalau memang konteksnya begitu, nanti sanitasi kebun, jadi mulai dari istilahnya yang tadi ya, ke gulmanya di paritnya perlu di gawangan mati perlu dikendalikan, di parit apa segala macam, titian, mungkin bukan titian ya, karena itu ini masuknya infrastruktur kan, ya minimal sanitasi kebunnya kan, di pohonnya sendiri ataupun di bagian di dasar kebunnya. Kemudian laporan kegiatan pemeliharaan tanaman, mulai dari pembersihan gulma yang menempel, kemudian pruning tadi begitu. Rekaman pemeliharaan piringan juga, ya. Kalau seingat saya, Mas, yang di bagian sanitasi kebun kemarin itu titik beratnya ada di genangan air di kebun. Jadi kalau misalkan kemarin itu ada pertimbangan kenapa itu perlu didata, karena kalau misalkan genangannya itu terlalu cekung, itu otomatis katanya berakibat sama serapan unsur hara ke dalam tanaman. Itu satu, sama yang kedua itu termasuk juga itu mendrive yang namanya gulma dan lain-lain. Seingat saya itu yang di sanitasi kebun. Yang lainnya coba nanti saya tanyain ke LPP. Iya, bisa. Tapi kan itu kasus khusus. Kalau ada cekungan itu mungkin kasus khusus. Jadi istilahnya kalau memang konteksnya sifatnya memang nggak ada area-area genangan, yaitu yang cukup kita fokuskan ya 4 hal tadi. Memang harus ada data populasi tadi, kemudian terkait mengenai pemeliharaan piringan, pemeliharaan si tanamannya. Jadi mulai dari tanamannya sampai ke lantai dasar, si dekat si sawitnya ataupun keseluruhan kebunnya gitu. Jadi sanitasi itu kan tadi yang si kebunnya, kemudian di piringannya sendiri itu harus bersih juga, kemudian sampai ke laporan pemeliharaannya si sawit itu sendiri gitu, si tiap individu sawitnya. Nah terus, Agus coba tadi balik ke inimu, ke presentasimu yang format itu gimana cara ininya, coba cara ngisinya itu, format form yang mana untuk poin yang mana itu coba dibantu untuk dijelaskan biar teman-teman yang lain juga bisa memahami. Kalau saya mungkin itu ya, kalau detail-detail oke lah, nanti kan bisa dipraktekkan dan disosialisasikan. Namun ya setiap dari format-format ini yang perlu didetilkan gimana cara pakainya gitu. Kalau hanya istilahnya formatnya disediakan LPP tapi kita nggak tahu gimana cara pakainya kan akan sia-sia juga. Mulai dari yang pertama mungkin Gus. Kalau yang data populasi tanaman itu yang mana? Yang poin 2351.
2351 untuk data populasi tanaman, berarti sensus itu kan. Nah, itu formatnya gimana? Masih di mute, masih di mute. Masih mute kamu? Agus, kamu masih mute. Di-mute dulu, di-mute. Yang 21, yang slide 21. Yang pertama dulu. Hidupin dulu Agus, kamu ngomong apa nggak akan kedengaran. Kecilkan dulu full screen-nya dulu. Enggak, dia dari tadi belum klik Agus masih mute. karaoke-nya. Mati dia. Nah, terputus. Ya, terputus ya dia. Oke. Pak, kedengaran Pak suaranya? Oh, ya udah. Oke. Nah, untuk yang sinyalnya. Ini lampiran 21 ini mana? Yang ini. Yang ini sebenarnya lebih untuk ke alat yang digunakan saat sensus gulma seperti itu. Ini pun yang saya dapat dari SOP, Pak. Untuk dapat SOP, mungkin ini juga menurut saya sendiri itu terkait kode alat ini untuk biasanya itu alat yang digunakan. Mungkin betul ya, Pak Irwan sama Pak Arya juga tolong dibantu kalau ada yang salah saya sampaikan. Ini untuk kode alatnya mungkin dia kayak alat semprotnya itu solo kah atau apa kayak gitu kan. Nah, untuk yang ini tanggal kegiatannya Pak. Ini mungkin nganu ya, format untuk kalibrasi alat mungkin ya. Ini kayaknya untuk yang data pada saat untuk gulma itu Pak, ya betul. Iya, ini kalibrasi alat. Kalibrasi alat ini. Kalibrasi semprot Mas Arya. Iya, kalibrasi alat cap solonya. Pada saat pembasmian gulma itu kan Pak kan? Belum, sebelum digunakan. Bisa langsung simulasi isi enggak? Biar tahu gitu, contohnya misalnya apa gitu. Oh, kalau untuk simulasi isinya mungkin saya agak kurang inilah ini Pak, karena pun gimana ya, untuk alatnya sendiri mungkin kita perlu cari tahu lagi seperti itu. Karena saya belum ada nyari tahu untuk penggunaan alatnya ini. Coba yang di 21 kan ini, kemudian 22 apa? 22 data itu kegiatannya kayaknya Pak, untuk kegiatan sensus gulmanya. Konteksnya ketika namanya sanitasi kebun, berarti kita sensus gulma gitu ya, Pak Irwan Mas Arya? Atau gimana? Iya Pak, sebelum ada kampanye perotan kita hitung dulu mana gulma dia daun lebar atau daun sempit, karena untuk menentukan yang namanya kita menentukan racun di situ Pak. Kalau dia daun lebar misalnya nggak mungkin kita pakai gulma yang istilahnya yang kontak misalnya gitu. Ada yang gulma untuk kontak atau yang untuk yang sistemik kan gitu, jenis-jenis gulma. Kalau banyak lalang dia pastinya pakai sistemik misalnya gitu Pak, menentukan itu. Sama menentukan berat sedang ringannya kondisinya juga Pak. Iya. Nanti dapatnya liter per hektar untuk volume semprotnya nanti. Nah, kalau yang tadi yang bagian A itu yang sanitasi kan berarti kan kurang lebih kalimatnya adalah tersedia rekaman pemeliharaan sanitasi kebun dan penyiangan gulma. Nah, tersedia rekaman itu konteksnya berarti si format ini yang diisi gitu ya, pemeliharaan Bukan, sanitasi. Pak. Ini untuk sensus ini Pak, ini untuk sensus apa? Gulma Pak. Gulma. Kalau yang untuk yang itu kayaknya kita bikin format sendiri. Format misalnya kayak piringan itu bulan berapa dia nanti melakukan piringan manual, kemudian semprot, gawangan atau gawangan manual gitu Pak. Iya, itu berarti sifatnya apa? Kegiatan berita acara, terus ada foto-fotonya begitu kan? Sebenarnya bisa lewat buku harian, Mas. Iya, buku harian. Iya, buku harian itu. Enggak semua berita acara sih, Pak. Oke. Iya. Oke, nah. Tergantung ini, Mas, tergantung kreativitas dari koperasi. Kalau misalkan
ada hal-hal yang dia bisa disatuin dalam buku harian, maksudnya kegiatan-kegiatan pemeliharaan pokoknya segala kegiatan di kebun yang itu bisa disatukan dalam buku harian, itu disatukan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada kegiatan yang sifatnya spesifik dan itu masuk ke dalam rancangan ADART untuk tahun ini ataupun nanti tahun depan, nah itu biasanya perlu untuk dibuatkan berita acaranya. Kenapa? Karena itu mendukung bukti bahwa kegiatan yang ada di ADART itu sudah dilakukan sama koperasi. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya kecil-kecil seperti ini dan itu rutin dalam artian dia memang aktivitas sehari-hari di kebun, itu biasanya di buku harian sudah cukup gitu. Iya. Nah, maksud saya kalau yang bagian slide 21 sama 22 ini, sensus gulma ini, istilahnya kalau memang mungkin oke lah kalau di perusahaan ini diaplikasikan. Nah, kalau di pekebun kan belum tentu mereka ngerti juga kan, atau bahkan bisa jadi kita sendiri Evo bisa jadi kesulitan juga akan untuk menjelaskan ini ke petani misalkan. Nah, jadi ya sudah kalau memang ini tidak akan diaplikasikan, ini tidak usah diterapkan gitu. Tidak usah diinfokan, tidak usah diterapkan juga begitu. Ya udah langsung aja kegiatannya aja, pemeliharaan sanitasi kebun, penyiangan gulma, itu langsung kegiatannya berarti kan, itu yang akan dilaporkan. Nah, terus yang 23 oke, mungkin itu bisa diaplikasikan karena itu adalah ini kan rekap sensus pohon, data populasi tanaman gitu kan. Berarti yang ini wajib ini. Ya, berarti yang di dalam SOP itu hanya format ini yang perlu diterapkan. Dua format yang tentang gulma itu bisa kita skip aja kalau memang nggak berguna atau malah membingungkan misalkan. Benar nggak Pak ini cara berpikir saya? Coba besok saya tanyakan Mas waktu di Landa. Coba. Kalau nggak jadi penilaian sih nggak masalah Pak. Takutnya nanti ini jadi penilaian gitu. Mana format ini sensus gulmanya, mana kalibrasi alatnya mana. Kadang hal-hal yang sepele itu yang ditanyakan sepertinya di sekolah. Justru kan tinggal ini aja kan, tinggal kita merujuk kembali ke peraturannya. Peraturan ngomong apa gitu kan? Peraturan nggak minta alat untuk dikalibrasi. Yang penting pokoknya peraturan mintanya 4 hal tadi kan. Terkait 235 ini ada data populasi tanaman. Ya udah kita pakai nih. Sensus pokok ini. Oke. Satu kita terapkan nih. Kemudian yang kedua itu adalah rekaman pembersihan piringan. Mau itu bentuknya foto atau bentuknya buku harian tadi. Mungkin nggak tahu kalau hanya tulisan-tulisan di dalam buku harian begitu itu bisa bisa dijadikan pegangan. Tuan ya, jadikan bukti gitu ya. Iya, siapa yang bisa yakin bahwa tulisan-tulisan ini sensus-sensus begini misalkan ya. Siapa yang bisa yakin bahwa ini bukan dibikinnya kemarin atau seminggu lalu? Kalau nggak ada fotonya pembersihan piringan, misalkan, tanggal sekian, bulan sekian, petani melakukan pembersihan, petani Irwan melakukan pembersihan piringan. Siapa yang bisa yakin memang piringannya dibersihkan atau apa? Atau memang atau memang konteksnya bukan demikian. Jadi cukup itu memang bisa berguna data itu. Habis itu nanti kontrolnya adalah melalui observasi ke lapangan. Nah, kalau memang sifatnya begitu ya sudah, ini hanya sebagai data kan, hanya sebagai data. Memang berarti nggak masalah, bisa jadikan pegangan juga. Nah itu untuk yang piringan. Yang ketiga kan tentang tadi sanitasi kebun tadi, rekaman pemeliharaan sanitasi dan penyiangan gulma. Nggak ada omongan bahwa gulma itu harus disensus. Pokoknya rekaman penyiangan gulma aja kan, itu kan gulmanya nggak usah disensus, alatnya nggak usah dikalibrasi, kan nggak ada dikasih ketentuan. Terus yang keempat, laporan pemeliharaan tanaman. Ya sudah, bikin aja laporan pemeliharaan tanamannya. Apakah dilakukan pruning kah, atau dilakukan pembersihan gulma kah, si tanaman-tanaman tersebut. Cukup kan? Mestinya begitu bukan? Jadi yang dua format yang di slide 21-22 itu
bisa kita abaikan. Coba nanti saya tanyain, Mas. Karena seingat saya, semua lampiran yang sudah dimasukkan LPP di SOP, itu otomatis harus dipenuhin. Tapi kalau misalkan ada format-format kebutuhan di SOP yang nggak ada di situ, nah itu sebenarnya sifatnya kayak medium gitu loh. Dia ada nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau ada lebih bagus, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi gitu. Nah, justru menurut saya itu yang harus dihindari. Itu yang harus dihindari menurut saya. Karena yang kita hadapi ini pekebun. Yang kita dampingi ini pekebun. Mereka itu belum tentu rapi. Kalau misalnya perusahaan, oke lah bisa satu komando, ini laksanakan ya manajer kebun sampai ke asmen-asmennya semua harus diterapkan. Yang membantah atau yang nggak rapi, kurangin ini, kurang gaji atau apa segala macam. Tapi kalau yang dihadapin pekebun kan enggak. Jadi nggak bisa kita pakai prinsip ada lebih bagus, nggak ada nggak apa-apa. Justru harus pegang itu. Ya udah kalau memang nggak ada ketentuannya ya kita nggak adain gitu. Mesti ya, begitu. itu nanti akan pengaruh ke penilaian, Mas. Kalau Enggak pengaruh ke penilaian dong. Kan penilaian nggak sebutin apapun. Kan tadi saya udah sebutkan kan. Makanya ini yang saya coba ajak diskusi. Ada cuman di bagian 2, 3, 5 ini cuman ada 4 hal. Yaitu yang pertama data populasi, yaitu ini oke, memang kalau memang di dalam permennya disebutkan harus ada nih dokumen data populasi. Ya udah kita bikinkan nih tabel yang sudah disiapkan di dalam SOP ini akan kita lengkapi. Kedua, yaitu tentang pemeliharaan piringan. Ketiga, tentang pemeliharaan sanitasi dan penyiangan gulma. Nah, kan nggak ada disebutkan bahwa tersedia rekaman kalibrasi nozzle, nggak ada. Pokoknya dia cuma hanya tersedia rekaman penyiangan gulma. Ya udah pokoknya gulmanya di ini kan, dikendalikan atau di ini. Nggak ada disuruh sensus juga kan, tersedia data sensus gulma. Pokoknya itu dilakukan penyiangan kan. Kalau dalam pengertian saya, penyiangan gulma ya berarti itu kegiatannya. Mau itu bisa jadi mungkin akan diinformasikan adalah sebelum disiangin baiknya petani itu mensensus dulu mana yang tadi ya sesuai penjelasan Mas Arya, mana memang gulma yang berdaun lebar, mana yang gulmanya daun tajam atau apa. Jadi biar obat-obat yang dikasih tepat sasaran gitu. Jadi oke, itu mungkin ya itu bisa diinfokan, tapi jangan suruh petani mencatat begitu. Kalau apalagi suruh petani mendokumentasikan itu untuk sensus dulu, itu malah bisa jadi memang itu bagus. Misalkan secara perusahaan itu bagus, tapi untuk kita terapkan ke petani itu kita yang setengah mati nanti. Sepanjang itu tidak diminta sama peraturan ya kita lewatin. Ya. Setuju Pak, lebih ringan kerjaannya Pak. Iya. Alangkah baiknya 2 lampiran ini di SOP dihilangkan juga. Ya udah, betul. Makanya daripada jadi pertanyaan nanti kan. Dan justru format-format yang perlu dimasukkan nanti itu tadi. Jadi SOP-nya kan memang kalau memang ada butuh rekaman pemeliharaan sanitasi nanti seperti apa itu. Nah, itu yang perlu ditambahkan atau bagaimana. Atau ya malah nggak perlu. Kan kadang konteksnya audit begini, prinsipnya kan adalah ketika ada kamu dicek. Tapi kalau nggak ada ini kan, dia nggak ada hal yang bisa dijadikan acuan gitu. Ngerti nggak? Jadi ketika ada, misalnya udah ada formatnya begini nih. Habis itu kamu nggak ikutin sesuai dengan formatnya, maka kamu salah. Tapi nggak ada formatnya yang dipakemkan, ya mau bentuknya seperti apa, yang penting itu ada kan data rekamannya. Mungkin Kak, kalau pengertian saya seperti itu. Jadi yang tinggal butuh nah kalau kita sepakatin berarti ada 4 hal.
Ini format yang untuk 2351. Nanti Agus siapkan format yang untuk rekaman pembersihan piringan, pemeliharaan sanitasi penyiangan gulma, sama yang terakhir yang laporan pemeliharaan tanaman. 3 lagi gitu. Sebenarnya kalau ISPO itu agak gimana ya, cara ngakalinnya itu gampang kalau saya amatin ya Mas ya. Jadi misalkan gini, prediksi saya nih kenapa sampai ada rekap sensus pohon itu karena kemarin waktu workshop SOP itu petani menyanggupi untuk melakukan sensus pohon. Makanya tabel ini dimasukkan sama LPP. Nah, kalau misalkan kegiatan itu tidak ingin diadakan sama koperasi, itu sebenarnya bisa langsung di-cut kemarin. Nah, makanya kalau dia sampai masuk berarti memang kemarin contoh yang kamu bikin berarti yang dari pasar ya, Gus? Yang saya kirim. Nah, itu berarti waktu itu petani di Bumi Subur nyanggupin buat bikin ini. Di pasar itu kayaknya ada juga kegiatan yang nggak mau dilakuin kalau nggak salah. Itu sensus apa ya Om ya, yang mereka bilang, wah nggak sanggup Pak kalau kayak gitu metodenya. Terus akhirnya di-cut dan formulirnya itu ditiadakan. Nah, mungkin kalau misalkan nih pada kenyataannya meskipun dia ada di SOP terus kemudian dia nggak dilakuin itu gampang aja. Jadi nanti tinggal revisi di SOP bahwa kegiatan itu tidak dijalankan gitu. Iya. Ya. Ya pokoknya konteksnya ya benar yang kamu bilang tadi, yang pokoknya kayak 2 hal ini. Ya gulma ini kalau memang satu, bukan hanya sanggup nggak sanggup, kalau memang itu tidak ada ketentuannya ya udah langsung hilangin aja. Ya. Oke, saya nangkep Mas. Besok coba saya diskusi lagi sama LPP waktu di Landak sama Pak Irwan. Iya, dan berarti ya tadi ya ada pemahamannya tentang bahwa itu adalah terpisah sanitasi sama pemeliharaan tanaman. Kalau itu terpisah, kalau sesuai tadi yang adjustment yang tadi dibacakan Pak Irwan, nah berarti itu terpisah. Dan berarti ya nanti Agus siapkan untuk format tadi ya tersedia, kan dia udah contoh yang pemeliharaan piringan tersedia, rekaman pemeliharaan piringan. Nah itu berarti bentuknya akan seperti apa? Apakah memang buku harian tadi masuk di dalam catatan buku harian atau bagaimana? Kalau untuk yang di Bengkayang kemarin itu rekamannya berupa video atau foto sih Pak yang mereka minta. Kalau kegiatan kemarin itu sudah ada di catatannya. Berarti nggak ada kegiatannya saja. Iya. Untuk rekamannya itu udah ada saya dapatkan dulu. Rekaman itu nggak mesti video kan, tuh nanti nggak bisa dilampirkan. Justru jangan foto video. Juga bisa, ya. Bukan juga bisa, justru nggak bisa video kan, video nggak bisa dilampirkan di dokumen. Justru pilihannya cuman foto. Iya. Jadi nanti disiapkannya cara untuk melaporkannya yang di poin 2352 tentang pemeliharaan piringan itu gimana cara melaporkannya, apakah tadi buku harian kah, atau memang kan tadi nggak semua sifatnya berita acara atau surat pernyataan kan. Oke. Apakah teman-teman ada yang ingin komentar lagi? Sinyal saya kayaknya udah mulai jelek lagi. Maaf sebelum untuk siapa dulu? Bentar nih, Pak Irwan. Januar. Pak, Januar aja dulu, Pak. Januar dulu. Kasihan. Enggak, kamu aja, Jan. Dari penjelasan yang tadi dari Pak Jimmy itu kan maksudnya apakah memang lebih baik kalau misalnya SOP-nya itu direvisi misalnya. Kalau memang kita mau tidak pakai lampiran yang ada di SOP itu, karena sebenarnya SOP kan sebenarnya sudah di SK kan ya.
masing-masing koperasi. Kalau misalnya mau direvisi, apakah memang dapat ini untuk misalnya untuk audit internal ke depan yang nggak lama lagi ini? Karena kalau yang di lampiran-lampiran yang tadi itu juga sama di Bengkayang juga ada, jadi formatnya pun sama, jadi tidak berbeda dengan yang ada di Pasir. Jadi apakah sebaiknya kita percepat ini untuk revisi biar tidak dicek SOP-nya, setelah dicek SOP kalau misalnya mau direvisi tentu akan keluar lagi SK revisi dari koperasi. Mungkin kayak gitu. Oke. Kalau menurut saya sih nggak perlu ya, Jan, karena karena gimana ya? Karena bukan masalah waktu sih. Karena memang kan kalau misalkan kita lihat aja dulu prosesnya, maksudnya proses dalam artian nanti di internal audit itu akan komentarnya seperti apa, sama komentar dari internal auditornya. Nah, nanti kan dari situ justru kita belajar, justru dari situ kita kan akan belajar kan kalau memang SOP nanti kita benerin, nanti ternyata ketika internal audit belum tentu yang kita benerin bakal diiyain kan. Bisa jadi kita disuruh memperbaiki lagi. Jadi mending sih dibiarin aja, nanti pas internal audit itu nanti baru kita tahu nih kita harus memperbaikinya seperti apa gitu. Ya, menurut saya dibiarkan aja Januar karena biarkan body. Jadi untuk jadi kalau maklum ya guys. Nih beginilah efek bekerja di rumah. Jadi biarkan saja apa yang sudah tercantum di dalam SOP itu, nggak usah direvisi, nggak usah diapa. Yang penting apa yang sesuai tabel permen ini dan juga tabel yang di Excel-nya yang sudah disarikan di dalam tabel Excel-nya LPP itu dipenuhi. Jadi 4 hal tadi. 4 hal sepanjang itu ada, data populasi ada, rekaman pembersihan piringan ada, rekaman pemeliharaan sanitasi ada, penyiangan gulma tadi, sanitasi dan penyiangan gulma. Kemudian apa lagi tadi? Terakhir laporan pemeliharaan tanaman itu juga ada 4 hal ini. Itu udah pasti akan sudah oke gitu. Karena apa? SOP ini banyak dan tebal-tebal kan, ada yang sampai 60 halaman, ada yang apa gitu kan. Nggak mungkin auditor itu akan meriksa satu lembar per lembar gitu. Dia akan ngecek, oh ini kamu ada cantumin formatnya si sensus gulma, kok tapi nggak kamu terapin. Mestinya sih nggak akan sampai begitu si auditornya, karena kan satu banyak dan dia pasti akan hanya mengacu kepada tabel ini tadi, tabel Excel atau tabelnya kementerian itu kan, itu barang sama. Nah, jadi intinya sepanjang itu dipenuhi, yang apa yang sudah tertulis di dalam SOP biarin aja. Yang penting pokoknya kita saling pemahaman kita sama dan kita bisa mengerti bahwa ini yang diinginkan oleh sertifikasi hanya 4 hal ini. Gulma nggak termasuk. Jadi udah gulma akan kita lompatin aja. Nggak akan kita sensus gulma atau tadi kalibrasi itu segala macam nggak usah kita buatkan atau kita infokan ke pekebun juga nggak perlu gitu ya. Maksud saya angkat hal ini hanya sekedar untuk didiskusikan bahwa ini aspek-aspek yang perlu kita fokuskan dan ini yang mana poin-poin atau bagian-bagian yang bisa kita tinggalkan atau tidak perlu kita perhatikan gitu. Apa yang udah tercatat di SOP biarin aja.
sebenarnya dari forum ini tuh, ini loh Mas, harapan saya sih nanti buat kabupaten lain, kan kemarin udah belajar tuh di 3 kabupaten. Nah, nanti kabupaten yang akan maju RSPO atau pun ISPO itu secara internal bikin assessment terlebih dahulu, biar nggak apa ya, ibaratnya nggak terlalu blank gitu loh buat menempatkan ISPO yang nantinya akan dibikin sama koperasi. Otomatis kan kalau awal kan koperasi nggak tahu tuh soal SOP bla 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 kayak gitu kan. Maksudnya dalam artian SOP-nya ISPO atau RSPO kan mereka juga nggak tahu. Nah makanya pas assessment ini benar-benar teman-teman mencoba nyari bagian-bagian itu tuh ada nggak sih di koperasi gitu loh. Iya, makanya kan pendekatannya untuk kedepannya ini GAP ini formatnya adalah dengan format SOP. Jadi itu udah langsung sejak awal cara berpikirnya itu udah cara berpikir sertifikasi gitu. Jadi item-itemnya yang harus dipenuhi apa-apa saja segala macam gitu. Iya, bagus sih. Oke teman-teman, kita sudah pukul 10 menit lagi diskusi, nanti 30 menit ya sinyal saya. Irwan mau tanya tuh. Oh iya Pak Irwan. Oh, iya. Nggak jadi, merajuk. Terlalu jahat sih, makanya nggak tak inget Pak. Nggak, ini untuk yang asesmen itu kan, kalau Bengkayang tuh ada sekitar 400 petani ya. Kalau Landak hampir 100 lebih nantinya. Itu harus petani semua ke Gembong, atau kita minimal ada berapa orang nggak untuk data ini, untuk data. Data apa Pak maksudnya? Yang maju ISPO? Enggak, ya maksudnya yang misalnya yang ikut ISPO ada 90 misalnya. Itu data petani semua, misalnya piringan dia melakukan piringan manual misalnya. Datanya harus kita ambil semua kah? Kalau iya, kalau titik beratnya ISPO gini, yang pertama adalah SHM harus sesuai dengan KTP dan STDP 1. Nah, habis itu yang didaftarin dan itu semua yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan itu semua. Karena kan nanti unit sertifikasinya udah masuk ke kebun yang anggota koperasi yang didaftarkan ISPO. Memang sih agak untung-untungan ya Pak ya. Satu, kalau misalkan pakai sampel itu kan kita nggak bisa memprediksi itu kebunnya siapa yang nantinya bakal disurvei sama auditornya. Yang kedua, untung-untungan juga dalam artian auditornya. Katanya ada auditor yang dia sampai detail seperti itu, bahkan SOP dilihatnya satu-satu, katanya Pak Lugito ada juga yang auditor yang dia ngebahas hal yang esensial aja, nyari yang esensial aja gitu, sama ini udah terpenuhi ya udah kamu bisa dapat ISPO. Nah tapi kalau pengalamannya LPP sejauh ini sih auditor koneksinya LPP itu auditor yang dia dalam artian kualitas bagus, tapi dalam artian teknis itu ini apa nggak terlalu kaku gitu loh. Gitu. Ya, siapa yang mau tanya lagi? Nggak ada ini, berarti sudah siap-siap ujian ya? Nah, udah siap apa belum ini? Halo? Wih, siapa itu live? Ini ada yang Pak Irwan tadi menjawab Pak Irwan ya. Oke. Kan biasa itu kan akan di random sampling tuh. Jadi mereka biasanya akan memenuhi tata caranya kan seenggaknya 5%. Tapi satu hal biasa sih auditor konteksnya begini, apakah perlu didata semua? Iya, Pak. Jadi apakah semua perlu disiapkan? Misalkan ada 90 orang yang GAP-nya mereka harus terapkan semuanya 90 ini harus bersihin piringan, iya. Kebunnya harus dirawat, iya. Gulma apa segala macam, iya. Nah, terus nanti kan itu ada yang sifatnya data kan. Jadi si auditor itu akan ngecek dari segi dokumen data-data itu benar nggak, kalau ketika 90 atau apa sudah dilakukan. Tadi contoh sudah dilakukan data populasi, oh itu sudah dilakukan. Nah, kemudian
kan ada juga pasti yang sifatnya butuh ada observasi lapangan. Contoh misalnya kayak sanitasi ini, ngakunya di dokumen itu 90 orang ini sudah melakukan pemeliharaan sanitasi kebun. Nah, auditor kan pasti akan menguatkan supaya dia bisa kasih nilai 100 atau apa kan, dia akan datangin tuh kebunnya. Dia akan ngambil tuh mungkin ngacak aja berapa gitu kan. Nah, biasanya sih akan ngambil berapa sih kalau nggak salah 30% ya. Jadi kalau misalnya kita bilang ada 90 yang didaftarkan, mungkin sekitar 30%-nya berarti berapa? 0,3, 27. Dia akan pergi ke sekitar 30 kebunnya milik 30 orang untuk sekaligus ngecek tadi ya. Ngecek mulai dari kebunnya benar nggak ini dia nerapin sanitasi, kebunnya benar nggak dia ke bibitnya pakai bibit bersertifikat gitu ya. Makanya kalau ya minimal kan supaya mungkin kalau dari 90 ini bisa jadi nggak semuanya bibit bersertifikat, tapi seenggaknya kita harus pastiin lebih dari 80% itu bersertifikat gitu. Jadi ya, kalaupun ada yang nggak pakai bibit bersertifikat tuh hanya 10 atau 5 orang. Nah, kalau misalnya pas apesnya, auditornya malah ngambilnya kena ke yang 5 orang ini, ya udah, itu berarti memang akan jadi temuan. Ya kan, toh juga kalau itu jadi temuan, ada kesempatan berapa 3 bulan ya untuk memperbaiki temuan. Ya gitu aja konteksnya. Jadi, kalaupun dari 90 itu tidak semuanya bibit bersertifikat atau tidak semuanya rajin bersihin piringan atau jaga sanitasi, ya seenggaknya harus dijaga di level 80-85% dari total itu yang benar-benar menerapkan PNC-nya ISPO, PNC-nya sertifikasi baik nanti ISPO ataupun RSPO ya gitu. Halo, ternyata saya mute. Apakah ada pertanyaan lagi, guys? Saya lagi nyoba nyari nih dokumentasi itu seperti apa sih, ternyata ada ini catatan dari Paser. Nah, rekaman itu ada beberapa konteks, maksudnya ada beberapa jenis dokumen itu berupa laporan kegiatan ataupun program ataupun berita acara, sertifikat, SK atau daftar hadir. Nah, kalau dokumentasi itu bisa berupa video, video yang dipublikasikan atau foto, bisa juga lewat wawancara dari pihak ketiga, misalkan ada kampus yang lagi penelitian kayak gitu. Jadi banyak cara, misalkan teman-teman ngerasa berita acara paling mudah bikin berita acara, tapi kalau ternyata ada pertemuan dari dinas itu biasanya menurut saya lebih bagus laporan kegiatan ya, karena nanti ada catatannya seperti itu. Terus SK daftar hadir. Iya ini. Oke ya. Yang penting enggak sih itu doang. Catatan. Oke, apakah masih ada pertanyaan, guys? Udah nggak ada ini. Kalau udah nggak ada, dicukupkan kali ya, Mas, buat sesi apa pemeliharaan tanaman. Oke, Gus, terima kasih ya buat materi hari ini dan terima kasih sudah berbagi pengetahuan. Oke, karena kita ada agenda yang kedua yaitu remedi ya, guys.
Jadi silahkan, sudah saya set soalnya ada 20 dengan waktu masih 15 menit. Nah, ada soal yang saya ganti, ada soal baru yang saya tambahkan, ada juga soal yang dari lama tapi saya coba otak-atik agar tidak memungkinkan teman-teman untuk menjawabnya lagi. Sebentar. Linknya juga saya ganti, sebentar. Ada fitur pause-nya enggak? Oh, tidak. Nggak ada. Kayak gitu, percuma dong kalau di post, berarti kamu bisa buka catatan dong. Boleh nyontek? Boleh sih, Pak. Kan tadi sebenarnya kalian juga berbagi jawaban kan? Bentar ya. Iya, open mic semua, kita saling ini nanti. Banyak ya. Saya host sih, Pak. Jadi saya bisa ini nge-mute langsung ya. Saya kick aja. Ada, buset. Bentar ya. Biar adil, Mbak Gembrang ikut juga dong. Itulah. Dia, Jangan dia gimana kok ini? yang buat soal dia tahu jawabannya. Enggak, 100 lah nilainya. biar tahu Bang, dia buat soal tahu nggak jawabannya gitu Oh, maksudnya. tahu dong. Sudah ada di Nggak tahu kolom lupa. chat ya, guys. Saya penasaran nih apakah Ranto nanti menduduki posisi kedua lagi atau mungkin nanti posisi yang pertama bisa jadi Ciup atau Aping yang nyupi. Gimana ini Pak Irwan ini? Ayo Pak. Waktunya masih 15 menit kan ya? Bentar. Kok nggak bisa masukin nama ini? Bisa. Saya aja bisa. You cannot take this test again. Oh, berarti aku nggak boleh. Sama Mbak, nggak bisa masuk Mbak. Kasih ini aja, kasih inisial aja. Misalkan tadi namanya Arya, pakai sekarang Arya R aja. Mas Arya. Arya R. Berarti nggak bisa nih. Iya, bisa. Bisa. Yosep K aja lah. Oh, harusnya resultnya saya hapus dulu. Sebentar ya. Ini baru bisa. Harus pakai inisial betul untuk Pak Jimmy sampaikan tadi. Yang kerja pikirannya ya, Chef. Aku nggak bisa. Nggak bisa ini. Bisa. Itu belum. Maksud kode ada di sini sih. Ranto kemana itu Ranto? Nurmanto juga Melki mah sakit.
Ayo, baru 4 orang nih yang mengumpulkan. Ternyata ada yang sangat naik dan ada yang turun. Delapan belas berarti 13, 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Wih, ada 3 ini. Yang Adipati Aping itu maksudnya apa, Ping? Namamu Adipati apa Adrianus? Adipati Aping. Aja Mbak, biar gak stres. Mau jadi Adipati Dolken dia. Adipati Cerutu itu dah. Bias. Oh, iya Mas.